Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Perspektif, Perbincangan Pendidikan Inspiratif. Saya Kaisar Julizar dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Sahabat pendidikan, Perspektif episode kali ini spesial karena kita tidak seperti biasanya, seperti episode sebelumnya kita selenggarakan di dalam studio di pusat di sana. Kali ini kita langsung mengunjungi salah satu daerah yang dari data-data yang kami peroleh gitu memiliki kebijakan pendidikan yang cukup baik begitu ya. Dan sahabat pendidikan, saat ini kita sedang berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja kebijakan daerah terkait pembangunan pendidikan dan bagaimana respon terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sahabat pendidikan, selamat datang di episode spesial Perspektif kali ini, langsung dari Kota Bitung dengan judul Kolaborasi Kebijakan Pendidikan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bersama saya juga sudah hadir orang-orang yang spesial di Kota Bitung ini yang memegang peranan penting terkait kebijakan pendidikan di Kota Bitung. Langsung saja yang pertama ada Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri. Apa kabar Pak? Kabar luar biasa, kabar baik. Terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami hadir pada edisi podcast kali ini. Saya juga terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita bisa tampil di tempat ini. Kemudian yang kedua ada Ibu Eugene Nona Mantiri, SPD MAP. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung saat ini. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Dan yang ketiga adalah Bapak Febri Hajedin. Beliau adalah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Betul. Apa kabar Pak? Baik, sangat baik dan luar biasa di hari ini. Terima kasih Pak. Beliau ini adalah orang yang sangat penting ya saat ini ya, karena memastikan kebijakan pusat direspon dengan baik oleh daerah. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke bahasan inti acara kita. Saya pertama mungkin akan ke Bapak Wali Kota Bitung terlebih dahulu Pak. Yang pertama mungkin kami ingin menanyakan apa sih Pak visi pendidikan Kota Bitung yang Bapak usung saat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Mas. Ya, kita tidak bisa lepas dari visi kami untuk Kota Bitung. Saya menyebut kami bukan saya, karena kami terpilih 2 orang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Makanya wajib kita harus menggunakan kata kami. Karena itu kami berdua ini terwujudnya Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera, dan berkarakter berlandaskan gotong royong. Visi inilah yang kemudian menjadi turunan. Yang kedua, kita ini satu bangsa. Visi kami ini kan sama dengan visi, hampir mendekati mirip lah dengan visi Bapak Presiden, termasuk juga dengan visi dan misi dari Bapak Gubernur. Karena memang kita diwajibkan seperti itu untuk ambil turunannya. Daripada itulah kemudian kita jabarkan breakdown ke tingkat lapangan, harus mengacu ke pemerintah pusat. Apa yang mereka akan kerjakan. Agar detailnya ada di kita loh. Ketika Bapak Presiden bilang, kita kerja dengan detail. Kalau kita apa yang dipikir Jakarta, kita beda dengan apa yang harus kita lakukan daerah, itu berarti kita tidak mau detailkan apa yang diharapkan dari Jakarta. Karena yang disampaikan Pak Presiden itu kan dari kemudian hasil pemikiran beliau turun kepada kementerian lembaga yang akan mengeksekusi. Kita yang paling bawah harus mengikutinya. Kalau kita berbeda, ya pasti tidak akan mencapai sesuai target dan ukuran keberhasilan performance yang ditetapkan oleh Pak Presiden sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kira-kira Pak dari kebijakan pusat Pak yang direspon oleh Kabupaten Bitung sendiri saat ini seperti apa Pak? Sekolah penggerak. Dari awal masih Wakil Wali Kota kami waktu itu sudah memberikan statement, komitmen bahwa sekolah penggerak akan kami dorong. Nah itu harus berlanjut. Samakan kata dan perbuatan maksudnya. Jadi kita samakan terus. Apa yang mau dibawa. Makanya kami langsung konsultasi selalu dengan Pak Febri yang orang top ini. Jadi dengan Pak Febri selalu kan. Pak Febri apa sih yang masih menurut kacamata Pak Febri yang kita tidak topang. Dia bilang ini Pak harus diperbaiki. Ya sudah kita lakukan. Itu yang kita perbaiki. Seperti program Merdeka Belajar. Nah itu yang kemudian kita lakukan. Kalau kemarin kemudian ternyata yang download, yang juga mau login di aplikasi itu masih kurang. Kita konsultasi, diskusi dengan Pak Febri. Pak Febri bilang kirim aja ke LPMP Pak, kita didik di sana. Dan ternyata ya kita dapat clue-nya di sini. Karena ternyata para guru-guru ini sudah lama juga tidak pernah hadir-hadir di. Dulu kan kalau Kementerian Pendidikan itu sering buat pertemuan-pertemuan kegiatan. Nah mereka masih terpola yang seperti itu. Dan karena sudah memang otonomi daerah,
Dan karena kita keterbatasan anggaran, maka jarang lah. Tapi dengan programnya kita cukup kompakkan sedikit anggarannya, dan anggarannya bisa dihitung-hitung, dan Kepala Dinas Pendidikan sudah bilang sanggup Pak, ya kita selenggarakan di LPMP. Menarik, mereka sangat tertarik, ternyata guru-guru ini udah lama nggak pernah ada pertemuan juga ya, yang kemarin COVID kan 2 tahun lebih. Makanya kalau ada Kementerian Undang-Undang guru-guru kita, yang kita pasti mereka akan bergairah lagi. Dan program ini akan benar-benar dapat terlaksanakan. Sehingga yang sudah login dari kita Kota Bitung hampir dikatakan 100%. Nah itu dukungan kita pertama, agar implementasi dari kurikulum Merdeka ini benar-benar dapat berwujud. Nah ini yang kemudian kita sangat senang karena sesuai dengan kita. Karena digitalisasi itu data yang menentukan. Kita nggak mungkin memiliki insight dengan digitalisasi ini kalau tanpa data. Nah di Kementerian Pendidikan ini ada program PSB-nya, program berbasis data. Nah ini PBD ini ya, program berbasis data ini kita istilahnya connect lah. Kalau ini kita bisa saling topang, kita bisa menunjang kepada Dinas Pendidikan seperti yang kami ceritakan kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita berharap satu waktu memang ketika mikrodata kita ini benar-benar jadi, maka setiap tahun tidak lagi masyarakat mengeluh dengan kekurangan ruang kelas, yaitu ruang belajar. Itu 5 tahun ke depan kita udah tahu, karena kita sudah tahu yang melahirkan sekarang berapa banyak, dia umur begini dia udah sampai di situ. Dan kita sudah bangun ruang RKB-nya. Sehingga jumlah murid yang akan bisa ditampung selalu bisa tertampung. Dan para kepala sekolah, guru-guru tidak lagi itu menjadikan alasan untuk tambahan biaya kepada murid-murid. Dan itu sudah harus wajib disiapkan oleh daerah. Kita cukup mampu sebenarnya untuk menopang. Kan anggaran itu kan wajib 20% dari anggaran yang kita. Harusnya kita siapkan di luar. Ya selalu berlindung karena termasuk gaji dan sebagainya. Kita mau sedikit sama seperti kementerian, janganlah itu kita. Apa yang ada di dia kita jalankan. Sehingga dampaknya sudah mulai kita terasa seperti ini. Kita diundang wawancara, walaupun kita harus melewati masa-masa sulit. Tapi kita harus melewati tantangan itu. Kalau kita konsisten, saya lihat di depan sana ada titik terang yang cerah untuk SDM di Kota Bitung ini. Data yang menentukan Mas. Dan kita langsung kerja dengan data. Kalau nggak ada data, kita sulit cuma mengerjakan sesuatu tanpa wawasan, maka kita tidak akan menemukan jalan keluar dari setiap persoalan. Harus di backup oleh dinas-dinas terkait, jangan, karena bicara pendidikan tidak boleh hanya dinas pendidikan. Dinas lingkungan hidup juga, dinas perikanan juga. Ya saling terkait, apalagi sudah di program Merdeka Belajar. Kreativitas mereka itu kan baru dimunculkan. Nah sehingga kalau ketika dinas pendidikan minta backup dari dinas perikanan, dinas pertanian untuk buat kebun-kebun percontohan, nah di sana kan punya anggaran kegiatan. Bagaimana kalau dicantol? Itu bisa dijadikan menjadi petani muda. Dari level tingkat SD, SMP, SMA, petani muda. Tapi anggarannya dari Dinas Pertanian. Sehingga menjadi media pembelajaran yang efektif juga kepada generasi muda yang ada di Kota Bitung. Tantangan ini Mas, kita konsisten aja dulu. Kapan kita bisa melihat? Nah, karena kita juga tidak terbiasa selalu menyalahkan pusat. Kalau seandainya pemerintah salah, itu bukan cuman pemerintah pusat yang salah, termasuk kami daerah salah. Menerjemahkan apa yang kemudian ada di pusat yang harus kita laksanakan di daerah. Kan pusat kerjanya global, makro. Kalau kita kan yang detail kita. Karena penduduk ada di kita. Mahasiswa juga ada di kita. Bagaimana caranya? Kalau ini terjalin, ini yang akan dikategorikan, kita bilang integrasi pendidikan dari pusat dan daerah sudah terjadi. Mimpi ini menjadi mimpi kami, mimpi Pak Presiden, mimpi Mas Menteri, mimpi Dirjen harus menjadi mimpi kami. Mimpi kita bersama. Mimpi kita bersama. Kalau kita bisa tidur bareng-bareng dalam mimpi ini, Indonesia akan maju di kemudian hari. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Wali Kota. Tadi terkait dengan teknis Bu ya, mungkin saya akan ke Ibu Kepala Dinas yang secara teknis mungkin menerjemahkan kebijakan di lapangan gitu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana ketika Ibu awal mula melaksanakan program sekolah penggerak misalnya. Baik, terima kasih. Awalnya sekolah penggerak di Kota Bitung dia mulai dengan penilaian secara teknis. Itu penilaian dilakukan oleh Kemdikbud 50% dan Kabupaten Kota atau pemerintah Kota Bitung 50%. Di situ kami laksanakan penilaian untuk sekolah-sekolah penggerak. Sekolah-sekolah penggerak di Kota Bitung itu ada berjumlah 21 sekolah yang terdiri dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jadi semua
kepedulian pemerintah Kota Bitung yang menggerakkan. Di sekolah penggerak ini dipilihlah kepala-kepala sekolah yang baik, kepala-kepala sekolah yang menguasai secara teknis tentang sekolah penggerak. Mereka dites, kemudian mereka mengisi modul-modul sehingga mereka dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak. Ya, terima kasih. Oke. Kemudian Ibu ada program khusus nggak dari Dinas Pendidikan terkait mungkin pembangunan pendidikan di Kota Bitung sendiri, Bu? Cuma menyangkut sekolah penggerak? Bisa mungkin dengan relasinya dengan sekolah penggerak mungkin, Bu? Kalau secara teknis kita di Kota Bitung banyak memberikan bantuan-bantuan ke pihak sekolah. Antara lain karena salah satu faktor di Kota Bitung, kalau kita lihat angka putus sekolah itu besar. Kemudian lama sekolah di Kota Bitung juga 8,9. Itu artinya bahwa rata-rata penduduk Kota Bitung itu bersekolah masih di taraf SMP. Sehingga oleh pemerintah Kota Bitung menetapkan bahwa kita harus menampung semua anak-anak putus sekolah, antara lain menampung di program kesetaraan paket A, paket B maupun paket C. Di pendidikan formal juga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung, walaupun dalam pendidikan kesetaraan juga secara khusus APBD Kota Bitung melibatkan memberikan kesetaraan, walaupun dari secara nasional DAU ada juga dana yang dikucurkan oleh program pemerintah, dalam hal ini program kesetaraan. Tetapi yang diungkapkan di sini bahwa pemerintah Kota Bitung juga menyediakan dana kesetaraan untuk paket A, paket B, paket C itu sebesar 810 juta dikucurkan kepada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi bisa menampung dan tampung, jadi semua masyarakat kalau dia masih usia sekolah bisa kita kembalikan ke sekolah. Kita kembalikan ke sekolah itu diberikan transport, diberikan juga oleh APBD, diberikan baju seragam, kaos kaki, tas dukung, itu diberikan oleh APBD Kota Bitung yang dianggarkan di Dinas Dikbud Kota Bitung. Itu dianggarkan kurang lebih 105 juta untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu dan putus sekolah. Kalau mereka masih usia sekolah, ya dimasukkan ke sekolah. Tetapi kalau mereka sudah batas usia 21 tahun, itu kita masukkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang di Kota Bitung kita memiliki Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada 13 yang sudah terakreditasi. Kemudian masih ada lagi karena program ini kita belajar bersama-sama, jadi terkait bersama-sama dengan pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan dalam hal ini mereka mensupport kegiatan karena mereka turut mendata anak-anak putus sekolah di camat-camat, kemudian dilangsungkan ke lurah. Mereka memasukkan data dinas dan kami menampung data-data itu semua sehingga kita bisa petakan dia masuk di PKBM A, PKBM B dan seterusnya supaya terjadi kolaborasi. Jadi semua SKPD dengan Capil masuk di dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini dalam bentuk data supaya semua menampung data-data itu sehingga data-data yang tertampung di dinas kita petakan. Jadi dia bisa masuk ke sekolah formal. Oh, dia masuk ke non formal. Itu dari usianya dia masuk ke non formal. Yang ke formal itu kita bantu dengan alat-alat seragam, kaos kaki, sepatu, tas ransel, itu demikian. Makasih. Sejauh ini ada persoalan-persoalan yang terkait dengan program tadi itu ya, ada persoalan-persoalan yang sulit nggak untuk diselesaikan ketika dihadapi di lapangan misalkan? Ya itu kita bilang kan harapan lama sekolah kita dan rata-rata lama sekolah masih jomplang. Karena dia masih jomplang, ini yang kita harus selesaikan, itu yang jelaskan Kak Adis tadi. Kenapa itu Mas? Karena ini menyangkut hubungan dengan produktivitas daerah. Termasuk karena ini kan kita sudah masuk di bonus demografi. Bonus demografi ini SDM yang menentukan. Kalau SDM kita complang juga, maka hasilnya tidak berkat, jadi mudarat. Nah ini yang kemudian kami pikirkan sama-sama dengan Dinas Pendidikan kita harus selesaikan. Sebagus apapun program kita ke depan, tapi kalau banyak penyakit sosial kemasyarakatan, pasti ini menjadi bumerang bagi kita. Nah oleh karena itu agar tidak jadi bumerang dari sekarang, kita harus tata. Kita targetkan ada sekitar mereka itu ada jumlah sekitar 30-an ribu orang. Kalau kita kembalikan ke bangku sekolah, ruang kelas kita tidak cukup. Padahal ini sifatnya sementara.
Oleh karena itu dikenal oleh Dinas Pendidikan menetapkan 2 target. Yang masih mampu dengan sekolah formal, kita backup tambahan dengan APBD. Kalau yang sekolah ikut mereka yang umurnya sudah melampaui itu, masukkan ke kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini yang kita fasilitasi, kalau boleh internetnya bisa gratis, karena bisa online juga. Ya. Nah, media-media belajar ini yang kemudian kita lagi minta dukungan, agar dapatlah media belajar yang bisa mereka tonton sambil dia bekerja di kebun. Karena saya bilang ke Pak Gubernur, ini kan intinya mereka ini life skill-nya sudah ada. Dia sudah bisa membaca, sudah bisa menghitung. Hanya karena syarat formil, dia tidak bisa diterima pekerjaan. Jadi setiap kali kami menyampaikan Bitung kita akan jadi kota digital, akan banyak investor datang, mereka stres. Karena ijazahnya nggak capai SMA. Mas, kalau di angka absolutnya, itu 100 orang anak masuk seandainya dari usia masuk SD, tinggalnya hanya 46 anak. Kalau pakai teori tadi, 46 anak yang dapat ijazah SMA. Yang 56 apa? Itu yang jadi penyakit sosial. Nah, itu kita harus selesaikan. Itu melalui program paket belajar. Kemarin 2.000 orang ya tahun 2021. Itu rekor. Makanya minta kemarin ke Pak Dirjen, ataupun kalau ini podcast bisa masuk ke Mas Menteri. Mas, kalau boleh setahun 3 kali lah. Iya kan? Nanti kita kaji lah, apa memang masih layak. Karena kalau seperti saya bilang tadi, mereka ini sebenarnya life skill-nya sudah bisa membaca, udah bisa menghitung. Jadi hidupnya sudah komplit. Dia tahu sudah konkret dia. Nah, tapi dia tidak punya ijazah formil untuk melamar pekerjaan. Karena syarat kita di sini kan hampir rata-rata wajib ada ijazah formil. Anak mau masuk di perusahaan, kalau dia cuma menuntut bisa membaca, sudah bisa membaca mereka. Karena melek huruf kita ini kan sudah rendah. Tadi Bapak sempat seperti menyampaikan aspirasi ya untuk pusat. Nah, di sini juga sudah hadir Bapak Febri selaku perwakilan Kemendikbud di provinsi ya, yang menangani ada 15 kabupaten kota ya di Sulawesi Utara. Nah, mungkin kita ingin menanyakan juga ke Pak Febri, Pak, seperti apa peran baru sekarang BPMP ya dalam melakukan advokasi kebijakan lah seperti itu ke daerah. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa fungsi dan peran BPMP saat ini, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, Ibu Kadis, dan bagaimana Kota Bitung ini berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Tadi sudah cukup jelas sebenarnya disampaikan oleh Pak Wali Kota. Dan sebagaimana tugas dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, di mana ada 15 kabupaten kota di dalamnya, sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2022, tugas dari BPMP yang paling utama adalah melakukan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat. Di dalamnya kita ketambahan satu tusi, yaitu pendidikan anak usia dini. Jadi sangat kompleks. Nah, keberadaan BPMP sebenarnya ada 3 tugas khusus yang sangat erat dengan pemerintah daerah. Yang pertama, advokasi. Tugas kami BPMP memberikan advokasi kepada Pemda sesuai dengan kebutuhan Pemda. Yang kedua, tugas pendampingan. Jadi setelah melakukan advokasi, kita melakukan pendampingan. Dan yang ketiga, kita juga melakukan MONEF, monitoring evaluasi, untuk kita bisa mengetahui tadi yang Pak Wali Kota bilang datanya, sebelum dan sesudahnya bagaimana. Dan 3 tugas utama ini yang sedikit banyak merupakan tugas yang sangat dekat dengan pemerintah daerah dan secara khusus memang di Dinas Pendidikan. Tapi sebagaimana disampaikan tadi, tugas pendampingan kepada Pemda ini yang dilakukan oleh BPMP sebagai perwakilan atau duta Kemendikbudristek di daerah itu tidak hanya sebatas di Dinas Pendidikan. Terbukti saat ini kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo, dengan Dinas Kesehatan, dengan Biro Kesra, dengan tadi bilang dari Dukcapil, dan dari banyak stakeholder pendidikan yang lainnya. Dan ini menjadi tugas yang menjadi pokok sehingga pendampingan dan advokasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah itu berjalan dengan baik. Nah, jembatan inilah yang sedang kami lakukan sekarang. Tugas menjembatani antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kolaborasi memang harus kita bangun karena di zaman 4.0 sampai 5.0 sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa networking dan kolaborasi itu sangat penting. Dan itu yang sedang kami lakukan sekarang. Spesialisasinya itu kebetulan di Kota Bitung. Dari 15 kabupaten kota kami melihat bahwa kebijakan Pak Wali Kota sejak Wakil Wali Kota sampai dengan sekarang itu konsisten. Dan dalam beberapa pertemuan
yang kami atur bertemu dengan direktur, dengan Pak Dirjen, dengan beberapa pihak dari pusat, ini menunjukkan sebuah konsistensi yang semakin lama semakin signifikan. Itu yang membuat mungkin dari PSKP melihat data-data tersebut. Oleh karena itu, saya rasa perannya akan dilakukan BPMP ke depan terhadap Kota Bitung dan kota-kota yang lainnya dan kabupaten kota lainnya akan semakin besar berdasarkan contoh yang ada praktik baik di Kota Bitung. Saya rasa demikian. Baik Pak Febri, mungkin bisa lebih spesifik apa sih spesialnya Kota Bitung ini Pak? Oke. Ini kan kalau mengatakan sesuatu yang spesial, kalau dari yang bersangkutan itu berbeda jika yang menyampaikan itu pihak yang lainnya, ya, yaitu pihak yang merasakan. Pemerintah Kota Bitung melalui Pak Wali Kota, Dinas Pendidikan, dan semua stakeholder yang ada di Kota Bitung ini sangat luar biasa. Yang pertama, menurut saya, kebijakan program sekolah penggerak yang didukung penuh oleh Pak Wakil Wali Kota waktu itu, ini Pak Mauris ini waktu itu Wakil Wali Kota, yang memang berdasarkan keputusan KPU sudah Wali Kota terpilih, tapi belum ada pelantikan. Di sini kita melihat bagaimana itikat baik dari seorang pimpinan daerah yang waktu itu belum bisa berbuat apa-apa sebenarnya sebagai Wakil Wali Kota, tapi mengambil peran bahwa siap mendukung sekolah penggerak. Itu yang pertama. Kedua, dalam beberapa kebijakan ternyata kebijakan Pak Wali Kota waktu itu saya diundang khusus untuk kebijakan yang disebut dengan ini mungkin Pak Wali Kota masih ingat 1000 titik wifi. Ini bombastis 1000 titik wifi. Titik-titik wifi ini digunakan oleh Pak Wali Kota sebagai tempat untuk sosialisasi. Sosialisasi berbagai program kebijakan Pak Wali Kota. Tetapi beberapa titik wifi ini dekat dengan program sekolah penggerak. Otomatis ini menjadi keuntungan bagi program-program Kemdikbudristek. Begitu juga dengan beberapa kebijakan yang baru-baru ini, kebijakan bagaimana Pemda mendorong dinas pendidikan terkait untuk mengikuti program-program Kemdikbudristek. Contoh, program platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar untuk Kota Bitung ini, tadi Pak Wali Kota sampaikan 100%. Ini bukan tanpa itikat baik. Mungkin di kabupaten kota lain tidak begitu care terhadap ini, tetapi Kota Bitung sangat care. Karena bagaimana seorang guru bisa kita katakan punya kreativitas, punya daya mengajar yang baik kalau login PMM saja tidak ada. Bagaimana bisa terus ke topik 1, topik 2, topik 3. Bagaimana pengembangan tenaga kependidikan bisa terjadi kalau sedangkan login ke PMM saja tidak ada. Dan ini sangat didukung oleh Pak Wali Kota. Kebetulan ini dalam pertemuan informal Pak Wali Kota langsung menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat dalam sebuah program akselerasi. Tadi Pak Wali Kota sudah bilang, mungkin selama ini guru-guru belum terbiasa ya dengan langsung ke platform Merdeka Mengajar. Kita lakukan BIMTEK awal sebagai trigger. Dan itu sudah dilakukan dengan baik dan akhirnya Kota Bitung di catatan adoption rate di platform Merdeka Mengajar ini 100%. Dan ini akan terus berlanjut. Yang lainnya beberapa kebijakan tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Melalui beberapa sekolah yang mendaftarkan, ini juga berlangsung dengan sangat baik. Dan sedikit banyak, 3 hal tadi, program sekolah penggerak, platform Merdeka Mengajar, implementasi kurikulum merdeka yang merupakan program Mas Menteri, program Kemdikbudristek, itu didukung penuh oleh Pak Wali Kota bersama jajarannya. Dan ini yang membuat Kota Bitung sangat istimewa. Dan perlu diketahui, Pak Wali Kota ini mendapatkan penghargaan pimpinan daerah, pelaksana sekolah penggerak terbaik di Sulawesi Utara. Dan piagamnya itu ditandatangani langsung oleh Pak Dirjen waktu itu, Pak Jumeri. Jadi ini sangat luar biasa dan sepertinya dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, karena kami di BPMP Sulawesi Utara ada sebuah kegiatan besar setiap akhir tahun yaitu penganugerahan penghargaan. Yang kami sebut Mapalus Pendidikan. Di tahap pertama Mapalus Pendidikan sudah kami lakukan dengan 15 kabupaten kota. Mapalus Pendidikan babak kedua itu sudah ditambah dengan Kemenak dan pihak-pihak luar seperti PGRI, IGI, pihak-pihak yang lainnya dan pendidikan tinggi. Nah rencananya Mapalus Pendidikan babak ketiga juga akan memberikan penghargaan sepertinya dengan kriteria ini Kota Bitung akan mendapatkan penghargaan lagi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini tetap konsisten. Pak Wali tetap konsisten Bu Kadi supaya di Desember nanti atau November nanti penghargaan itu tetap diperoleh. Karena konsistensi untuk berkolaborasi dengan Kemdikbudristek. Jadi secara langsung juga 3 bulan kita mau charge mereka guru-guru di LPMP
Siap. Pokok tahun depan jangan lupa di APBD-kan. Ya. Tiap 3 bulan guru-guru ke LPMP untuk charge. Tes loginnya sudah benar, topik 1, topik 2 sampai seterusnya sudah diikuti. Betul. Evaluasi kan kalau dia nggak dapat TPP. Nah itu. Bukti bahwa tidak sekedar login PMM. Tidak sekedar yang kita minta data orang login saja. Tetapi pemerintah Kota Bitung menggunakan itu sebagai evaluasi kinerja. Dan ini di luar ekspektasi. Karena program ini program Kemendikbudristek tapi dimanfaatkan secara baik oleh Pemda. Nah ini yang luar biasa saya bilang. Ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kabupaten kota yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi bukti dan nantinya akan ada hasil. Dan hasil-hasil ini mulai kelihatan. Pak Wali Kota secara data di Kemendikbudristek, PSKP melihat bahwa Kota Bitung kebijakan-kebijakan Pemdanya bagus. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba diperoleh. Ini ada ceritanya di mana Pemda mempunyai inisiatif yang baik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Demikian, Mas. Betul. Mungkin Pak Febri bisa menceritakan lebih gamblang ya. Bagaimana menjalin komunikasi selama ini dengan dinas-dinas pendidikan khususnya di Kota Bitung. Ya. Jadi Kemendikbudristek pada saat ini khususnya untuk pendampingan kepada pemerintah daerah dan advokasi itu ada 2 cara sebenarnya. Yaitu disebut dengan konsultatif dan yang kedua asimetris. Khusus di asimetris ini kami rasa bahwa pemerintah Kota Bitung ini punya sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak mungkin di 15 kabupaten kota Kemendikbudristek melakukan kegiatan yang sama. Tidak mungkin karena kita butuh data-data tadi Pak Wali Kota sudah bilang. Kebetulan Kota Bitung itu punya karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang berbeda. Tadi sudah disebutkan bagaimana angka partisipasi sekolah sekitar 8 tahun lebih. Berarti kan ada tantangan di dalamnya. Dan Pak Wali Kota sangat rinci tadi menjelaskan bagaimana mengatasi tantangan itu. Dan khusus untuk masalah pendampingan dan kolaborasi, ini sangat penting. Tadi sudah diulangi lagi. Nah, secara konsultatif, tugas kami di BPMP memang melakukan konsultasi. Bagaimana Pemda itu mendapatkan banyak informasi. Dan informasi itu kan berdasarkan data. Yang punya data itu Kemendikbud melalui data Dapodik, data IKM, data PMM. Jika data itu kita ramu dan kita berikan kepada Pemda, Pemda bisa mengambil kebijakan yang tepat. Tidak sembarang membuat kebijakan. Nah, oleh karena itu dari 15 kabupaten kota memang punya kebijakan yang berbeda yang kita sesuaikan dengan kondisi keadaan lokal. Kota Bitung sekarang bilang kota digital. Berarti kita akan bekerja sama dengan Kota Bitung khususnya tadi saya sudah masuk langsung dengan PMM. Platform Merdeka Mengajar. Bukankah itu CUNS? Jika itu tidak kita selaraskan dengan visi misi Kota Bitung, mungkin pemerintah Kota Bitung tidak akan peduli. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya komunikasi yang efektif. Salah satu bentuk komunikasi efektif ya seperti ini. Kebetulan Pak Wali Kota ini tidak begitu formal. Saya pun bangga dan senang karena bisa bertemu langsung dengan beliau. Dan ini sangat memudahkan kita untuk melakukan penetrasi kebijakan-kebijakan Kemendikbud di daerah. Jadi pada dasarnya dibutuhkan suatu cara tersendiri. Ada namanya social style ya. Pak Wali Kota social style-nya begini. Ya kita harus mengikuti bagaimana kebijakan Pemda di daerah. Begitu juga dari pusat. Misalnya Kemendikbudristek, Pak Dirjen, Mas Menteri, social style seperti ini. Pak Wali Kota mengimbangi. Bukankah ini bentuk kolaborasi sebenarnya yang kita cari? Apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah, apa yang dilakukan perantara di sini BPMP sebagai jembatan. Nah inilah yang perlu kita kolaborasikan selalu. Nah program kemitraan ini yang harus kita betul-betul lakukan dengan baik. Bagaimana kita saling memahami. Tanpa itu saya rasa akan terjadi kesulitan. Bagaimana program-program pusat dilakukan di daerah. Jadi kita ownership-nya muncul. Jadi kebijakan pusat itu ownernya juga Pemda. Kenapa? Sama seperti Pak Wali Kota bilang. Kita kan punya visi yang sama. Dari Pak Presiden, ke Gubernur, ke Pak Wali Kota. Dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan kebetulan sebagai duta Kemendikbudristek ditunjuklah BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Adalah tugas saya untuk menjawab permintaan, untuk menjawab kebutuhan data dari Pak Wali Kota, Bu Kadis, dan stakeholder yang lainnya, termasuk DPRD. Jadi kami seperti itu. Kami selalu menjadi perpanjangan tangan Kemendikbud, supaya tidak semua persoalan itu diekskalasi ke pusat. Karena ada beberapa persoalan, ada beberapa solusi di tangan Pak Wali Kota.
di tangan Bu Kadis, bukan di kami. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup menggambarkan betapa kolaborasi yang kita lakukan di Sulawesi Utara, khususnya dengan Pemkot Bitung ini, sudah berjalan dengan baik dan saya yakin akan menjadi praktek baik bagi beberapa daerah yang lainnya. Terima kasih Pak Febri. Dari Ibu Kadis sendiri, Dinas Pendidikan sendiri Bu, apakah sudah melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap sekolah-sekolah penggerak atau mungkin bukan sekolah penggerak juga, sekolah reguler? Pasti kami melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita melihat dulu bahwa pemerintah Kota Bitung menganggarkan dalam APBD pemberian bantuan untuk sekolah-sekolah. Jadi mulai dari TIK, sarana prasarana sudah disiapkan juga oleh pemerintah Kota Bitung. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa Wali Kota Bitung meng-SK-kan semua sekolah penggerak yang ada di Kota Bitung. Jadi di Dinas Pendidikan sudah mengoptimalkan yang namanya Pokja Manajemen Operasional Daerah Kota Bitung. Jadi PMO itu dimanfaatkan baik-baik untuk sekolah penggerak. Malah mereka melakukan pertemuan-pertemuan untuk PMO 1 bulan 1 kali bersama-sama dengan BPMP. Jadi mereka mengevaluasi semua apa yang dibuat oleh sekolah penggerak maupun yang bukan sekolah penggerak. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan guru, pemerintah Kota Bitung sudah melalui Dinas Pendidikan sudah menempatkan guru-guru yang ditempatkan untuk sekolah-sekolah penggerak. Kemudian di sekolah-sekolah penggerak juga dipenuhi untuk memfasilitasi mereka dalam pemenuhan rehabilitasi untuk sekolah mereka. Jika sekolah mereka rusak, itu untuk sekolah penggerak diprioritaskan lebih dahulu melalui APBD Kota Bitung, sehingga sekolah penggerak di sini diutamakan menyangkut pemberian bantuan. Malah ada di TK GPDI Manuel kepala sekolahnya tidak PNS. Diberikan dia sebagai tenaga non ASN, diberikan juga gaji insentif dari pemerintah Kota Bitung sebesar 2 juta rupiah, padahal dia tidak Bukan PNS. Ya, dia non PNS karena dia membiayai kepala sekolahnya GPDI. Jadi diberikan pembiayaan dari pemerintah Kota Bitung. Kemudian di Kota Bitung juga pemerintah Kota Bitung tidak melakukan mutasi untuk kepala sekolah selama kurang lebih 3 tahun dalam mereka mengelola untuk sekolah-sekolah penggerak. Kemudian kita juga di Dinas Pendidikan mendorong supaya di sekolah dibawahi sekolah penggerak juga mereka mengadakan komunitas-komunitas, komunitas guru bahasa Indonesia, komunitas guru PMP, komunitas guru matematika, komunitas guru IPA. Mereka selalu mengadakan pertemuan-pertemuan. Ada pertemuan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, ada di tingkat kota. Kemudian kepala-kepala sekolah juga mereka ada pertemuan-pertemuan MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah SMP. Kemudian di TK juga IGTKI mereka melakukan pertemuan dalam rangka mereka membicarakan apa-apa mungkin yang kurang dari proses pembelajaran di sekolah saya bisa dipenuhi oleh sekolah yang lain. Jadi komunitas-komunitas pembelajaran yang ada di Kota Bitung itu semuanya jalan, baik komunitas mata pelajaran maupun komunitas secara umum kepala-kepala sekolah itu bisa jalan. Jadi demikian juga untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi implementasi sejak peluncuran kurikulum Merdeka Belajar ini mereka selalu dikan dengan inovasi-inovasi yang ada di Kota Bitung, antara lain mereka semua mengadakan praktek-praktek baik. Kita boleh bayangkan bahwa anak kelas 1 SD bisa membuat kue. Dalam ini kue yang kita kenal di Kota Bitung, kue onde-onde. Dibuat. Kemudian ada sekolah lain lagi, anak kelas 1 itu bisa membuat praktek abon cakalang. Itu kan kalau kita lihat kelas 1 skill. Nah itu diajarkan lebih dahulu oleh kepala sekolah ke guru. Jadi kalau di sekolah penggerak yang unsur paling utama itu adalah kepala sekolah yang mampu menggerakkan guru-guru sehingga guru-guru mengikuti kegiatan yang dianjurkan. Jadi mereka juga mengikuti lokakarya baik yang diadakan oleh LPMP dan BPMP maupun dengan Balai Guru Penggerak. Mereka juga mengadakan lokakarya. Nah lokakarya itu mereka mungkin hanya 2 orang yang ikut, 1 kepala sekolah, 1 guru. Mereka implementasikan di sekolah mereka masing-masing untuk praktek-praktek baik. Jadi pada saat ini mereka sangat senang dengan sekolah penggerak karena banyak hal-hal yang mereka dapatkan dari sekolah penggerak tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas, dan Pak Febri. Informasinya sangat kaya gitu ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kota Bitung, BPMP juga dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah Kota Bitung cukup baik gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi praktik baik untuk daerah-daerah yang lainnya begitu. Nah, mungkin ini akhir perbincangan kita Pak Wali pada hari ini, Ibu Kepala Dinas, Pak Febri. Kami mohon izin mungkin Ibu untuk berkunjung ke salah satu sekolah di Kota Bitung. Mungkin kami akan berkunjung ke SMP 7 Kota Bitung mungkin nanti ya. SMP 7, ya. SMP Negeri 7 Bitung. Baik, baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota atas waktunya, Ibu Kepala Dinas dan Pak Febri. Shalom. Ibu, perkenalkan saya Kaisar dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek. Kesini ingin melihat kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Bitung ini. Selanjutnya Ibu bisa memperkenalkan diri kepada sahabat pendidikan semuanya. Saya Wasti Martin, Kepala SMP Negeri 7 Bitung, dan saya bertugas di SMP Negeri 7 Bitung sebagai Kepala Sekolah sejak 1 Maret 2016. Wah, sudah 6 tahun Ibu ya? Iya. Dan di samping saya, ini ada Ibu pengawas yang mendampingi saya. Oke, dengan Ibu siapa Ibu? SMP 7. Dengan Ibu Dr. Randa Femi Toar. Ibu Femi ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin Ibu Wasti selaku Kepala Sekolah bisa menceritakan bagaimana profil sekolah dan program-program apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu ini, Bu. Ya, SMP 7 ini berdiri sejak tahun 1984, tapi beroperasinya sudah nanti di tahun 1985. Setahun kemudian. Iya. Lalu kalau saya selaku kepala sekolah di sini, saya dipercayakan oleh pemerintah Kota Bitung sejak 1 Maret 2016. Oh, sudah. Iya. Masuk 6 tahunan. 6 tahun ya, Bu ya? Iya. Terus selama saya memimpin di sekolah ini secara khusus untuk tahun pelajaran sekarang, SMP 7 Bitung ini memiliki 39 tenaga, yang diantaranya 31 itu tenaga guru, kemudian ada 8 tenaga pegawai tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya seperti penjaga sekolah, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Masing-masing tuh 1 orang aja, ya, gitu. Terus jumlah rombongan belajar yang ada di SMP 7 ini ada 21 rombongan belajar, terdiri dari 7 rombongan belajar untuk kelas 7, juga kelas 8 juga 7, sama kelas 9 juga 7. Dengan jumlah siswa yang ada di tahun pelajaran sekarang berjumlah 638. 638 siswa. Iya. Nah, di tahun yang sama 2021 juga ketika ada program sekolah penggerak,
selaku kepala sekolah saya coba-coba ikut mendaftar, barangkali beruntung. Angkatan pertama ya berarti? Iya, angkatan pertama. Alhasil memang boleh dinyatakan terpilih. Jadi pelaksana sekolah penggerak di angkatan 1. Angkatan 1. Iya. Setelah terpilih menjadi sekolah penggerak tadi, apa program-program yang sudah dijalankan di SMP 7 ini, Bu? Iya, sesungguhnya dalam pelaksanaan program sekolah penggerak di SMP 7, awalnya karena pelatihannya itu kan melalui online, daring, karena masih dalam suasana pandemi. Maka pemahaman kita memang agak dangkal. Saya termasuk dengan komite pembelajarannya. Tetapi upaya yang terus saya galakan dan saya buat untuk teman-teman komite pembelajaran untuk bisa sama-sama bergerak untuk membangun dan mengembangkan sekolah penggerak, maka yang saya lakukan pertama adalah bagaimana kami selalu melakukan diskusi. Komite pembelajaran secara rutin setiap minggunya kami berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum. Yang pertamanya itu kan masih dengan program sekolah penggerak belum ditetapkan sebagai kurikulum merdeka. Ya. Bagaimana kita melaksanakan kurikulum ini? Nah, jadi kita melakukan diskusi dan percakapan secara rutin setiap minggunya. Jadi menjadi agenda dan rutin, ya? Iya, jadi setiap percakapan itu selalu membahas kendala-kendala apa saja sih yang kemudian ditemukan oleh teman-teman di kelas. Kemudian hal-hal baru apa yang sudah didapati dan kemudian perlu kita tingkatkan dan tingkatkan. Dalam pertemuan rutin ini pun kami masih saja ada hal-hal yang kemudian masih perlu lagi ditingkatkan. Saya sadar sebagai kepala sekolah bagaimana saya melakukan untuk menjadikan SMP 7 ini kemudian melakukan program sekolah penggerak ini dengan benar-benar. Maka ada sekian banyak IHT yang kami lakukan. Mengundang tidak hanya intern, tapi juga kami sempat mengundang, waktu itu masih pelatih ahli ya, angkatan 1. Mengundang pelatih ahli, mengundang guru penggerak yang dari Manado. Ya, jadi tidak di Kota Bitung, kita mengundang guru penggerak karena di Bitung belum ada guru penggeraknya. Saya mengundang dari Manado untuk memberikan materi. Pikiran saya, mengapa mengundang guru penggerak? Karena kalau guru penggerak itu pasti dia lebih akan menyentuh ke detailnya guru-guru di dalam kelas. Pasti dia paham tentang bagaimana dia melakukan pembelajaran di dalam kelas waktu itu. Terus dalam waktu yang berjalan ada perkembangan-perkembangan yang terus terjadi, maka program kami juga selain IHT dan lain-lain ini, saya selaku kepala sekolah dengan dengan gencar mendorong teman-teman untuk selalu mengingatkan agar kita aktif mengikuti pelatihan secara mandiri. Melalui platform Merdeka Mengajar. Karena setelah saya membuka platform itu, saya belajar, awalnya saya belajar duluan. Setelah saya melihat bahwa ternyata ini sangat membantu bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam memanage, dalam mengelola pembelajaran, maka saya dengan gencar selalu menyampaikan melalui grup WA guru-guru, tolong mari kita belajar melalui. Berarti semua guru sudah mengakses PMM gitu ya? Jadi melalui PMM. Kemudian juga selain itu kami juga ada kegiatan berbagi praktik baik. Iya, berbagi praktik baik ini kalau dari kami, kalau SMP 7 itu karena di Kota Bitung SMP baru 2, angkatan 1. Maka SMP 7 beberapa waktu lalu tuh menerima sekitar 23 sekolah di Kota Bitung. Datang kemudian belajar bersama di sini. Yang menjadi narasumber adalah teman-teman komite pembelajaran. Iya, jadi teman-teman komite pembelajaran membagi bagaimana mulai dari cara menyusun modul ajarnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan belum lama tuh kami juga mendapat kunjungan dari kabupaten kota lain. Ada 2 sekolah dari Kabupaten Minahasa Selatan. Mungkin kalau di ruangan guru tadi masih kelihatan tuh selamat datang peserta studi banding, itu yang dari Minahasa Selatan. Ada 2 sekolah yang datang, guru sama siswa plus 2 kepala sekolahnya hadir sama-sama. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Wasti ya. Mungkin bisa jadi praktik baik juga bagi sahabat-sahabat pendidikan di sekolah yang lain ya, apa yang telah dilakukan di SMP 7 Bitung ini. Benar. Nah, ini kan sebagai sekolah penggerak tentunya
melaksanakan proyek P5 Ibu ya di sekolah ini. Apa saja Bu proyek yang sudah dilakukan di sini? Iya, kami sudah melaksanakan 3 tema untuk 3 tema. Iya. Yang terakhir tema yang kami angkat tentang suara demokrasi. Mari berdemokrasi dengan sehat. Jadi kami dalam kegiatan ini mengajak dan memberi pembelajaran kepada seluruh peserta didik bagaimana kita kemudian menjadi pemilih yang baik. Saya juga memilih. Karena semua warga sekolah harus memilih, harus memberikan suaranya. Hak suara. Jadi seperti itu Pak, proyek yang terakhir. Luar biasa sekali Bu ya. Dari Ibu Femi selaku pengawas ya Bu ya. Bagaimana upaya-upaya pendampingan yang Ibu lakukan untuk sekolah SMP 7 Bitung ini Bu, dengan melihat tadi ya hasil yang sudah dicapai oleh SMP 7 ini? Sebagai pengawas sekolah, saya bangga sekali dengan hasil, dengan apa yang sudah dijalankan oleh kepala sekolah. Karena terus terang dari sekian sekolah binaan saya, yang the best memang kepala sekolah SMP 7. Artinya meringankan tugas Ibu juga ya? Meringankan tugas saya sebagai pendamping di sekolah ini, dan juga banyak ide-ide cemerlang yang memang langsung dicetuskan oleh kepala sekolah. Guru-guru juga mampu berinovasi. Praktik baik di SMP 7 ini juga Ibu bawa ke sekolah dampingan yang lain? Iya, tetap saya bawa ke sekolah binaan. Makanya sekolah binaan saya datangkan ke sini untuk studi banding. Yang tadi itu ya? Yang berbagi praktik baik. Iya. Mungkin Bu, ada ini nggak Bu, perbedaannya sebelum mengikuti program sekolah penggerak dengan sekarang sudah menjadi sekolah penggerak? Ada apa perbedaan yang paling terasa gitu di sekolah ini Bu? Program sekolah penggerak digulirkan dan saya masuk di situ. Hal lain yang saya dapatkan adalah saya merasa bangga ya, karena saya mendapat pendampingan, banyak pendampingan dari fasilitator ya, dari pelatih ahli, melalui coaching, melalui PMO, melalui juga pendampingan, dan itu membuat saya merasa bahwa ada hal-hal yang masih kurang yang mesti saya munculkan dan untuk saya tingkatkan lagi di sekolah ini. Jadi iya, saya berbangga sekali sebenarnya jadi pelaksana sekolah penggerak. Mungkin kita bisa jalan lagi Bu, melihat ke boleh, Pak. pembelajaran di kelas seperti ini apa. Sedang dalam proses pembelajaran. Ya. Baik, mari Bu. Mari Bu. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang. Ini perkenalkan ada Mas Kaisar dari PSKP Kemendikbudristek. Iya. Ingin melihat kegiatan yang sudah kita lakukan mengenai P5 yang baru saja kita lewati dengan tema suara demokrasi. Dan untuk lebih jelasnya barangkali Mas Kaisarnya bisa ngomong langsung sama Bu Dewinya. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Mas Kaisar. Ya, tadi saya berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, katanya di kelas ini baru saja melaksanakan proyek P5 Ibu ya? Iya. Dengan tema suara demokrasi ya? Iya. Mungkin Ibu bisa menceritakan itu seperti apa proses pelaksanaan proyek P5 di kelas ini Ibu? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah melaksanakan P5 ini dengan beberapa tahapan. Pertama, kami memberikan pemahaman awal mengenai demokrasi kepada peserta didik dan kami mengundang langsung narasumber dari KPU setempat. Iya. Lalu setelah itu, setelah mereka memahami apa itu demokrasi, mereka dibebaskan untuk membuat visi dan misi perseorangan masing-masing di setiap kelas. Nah, setelah mereka membuat, kami sebagai wali kelas menseleksi 3 yang terbaik dari visi misi yang dari visi misi yang mereka buat. Nah, 3 orang itu kami seleksi kembali kepada dari komite pembelajaran, kami seleksi menjadi 1 orang sehingga mendapatkan 6 peserta didik. 3 peserta didik dari kelas 7 dan 3 peserta didik dari kelas 8. Lalu setelah 6 orang itu terpilih, kami membebaskan mereka untuk memilih pasangannya mereka masing-masing. Jadi di situ akan ada 3 pasangan, 3 paslon. Lalu setelah itu mereka memaparkan visi misi mereka sebagai paslon masing-masing. Lalu setelah itu kami juga mengadakan debat antara ketiga paslon itu. Dan itu memang benar-benar meriah.
karena ini Pesta demokrasi P5 ya. ini merupakan hal yang baru untuk sekolah kami, dan anak-anak jujur saja memang merasa excited. Antusias ya. Iya, antusias. Jadi mereka melaksanakan pesta demokrasi selayaknya orang-orang dewasa. Pemilu ya. Iya, dan ini Pemilu kan sekolah. iya. Jadi hal ini memang merupakan hal yang paling berguna untuk mereka nanti ke depan sebagai pemilih. Mungkin ada siswa di kelas ini yang terpilih gitu mewakili kelas ini, ada mungkin? Iya, Nah, mungkin di sini ada anak saya peserta didik Saskia yang terpilih sebagai wakil ketua OSIS. Oh, wakil ketua OSIS. Iya. Silahkan Saskia. Apa kabar Saskia? Baik, Gimana kemarin ikut proyek P5? itu menyenangkan sekali karena ini juga adalah hal yang baru dan ini juga menambah kreativitas kami sebagai siswa dari pembelajaran proyek tersebut. Jadi itu benar-benar menyenangkan dan kami sangat menikmati hal itu. Kemarin waktu nyusun visi misinya, kalau boleh tahu apa visi misi perorangannya kemarin? Baik, visi misi yang saya buat itu menjadikan SMP Negeri 7 Bitung sebagai SMP yang berprestasi, bernalar kritis, dan juga aktif dalam bidang ekskul dan non-ekskul. Kami itu harus membangun suatu komunikasi yang baik di antara guru dan juga siswa. Dan hal ini akan mempermudah guru juga sendiri untuk mengetahui bahwa potensi apa sih yang dimiliki oleh siswa-siswa. Oke, Saskia akhirnya terpilih menjadi wakil ketua OSIS SMP 7 ya. Gimana perasaannya? Rasanya senang sekali, Senang sekali ya. karena dari Berhasil ya, berhasil dari dari sekian. awal menyusun visinya, kemudian memilih pasangan tadi ya. Iya. Ketua OSISnya dari kelas 8 juga? Di 8. Dari kelas 8 juga. Dan saya merasa mungkin tidak percaya karena banyak sekali banyak siswa saingan di sini tadi ya. dan saya terpilih menjadi wakil Selamat ketua ya. OSIS. Ya. Semoga berhasil gitu ya dalam Iya. menjalankan Iya. amanahnya Terima sebagai kasih. wakil ketua OSIS. Baik, terima kasih Saskia. Baik, Ibu Dewi, terima kasih banyak atas waktunya. Bersedia bercerita tentang proyek P5 yang sudah dilaksanakan. Iya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Ibu Femi juga terima kasih sudah mendampingi kita jalan-jalan di SMP 7 ini, Bu. Baik, kami mohon pamit, Bu. Saya mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Adik-adik sekalian, terima kasih ya. Tetap semangat belajarnya ya. Ya. Oke. Sampai jumpa, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Halo sahabat pendidikan semuanya, kita saat ini sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pulau Lembeh. Kita akan mengunjungi SMP Negeri 15 1 Atap, di mana kita akan melakukan wawancara, ngobrol dengan kepala sekolah dan guru di sana. Teman-teman, kita akan segera merapat di Pulau Lembeh. Halo sahabat pendidikan semuanya, kita baru saja tiba di Pulau Lembeh. Kita akan mengunjungi SMP Negeri 15 1 Atap. Kita akan menemui kepala sekolah, guru, dan siswa di sana. Kita akan belajar, mengetahui gimana pembelajaran yang dilakukan di sana. Yuk, mari ikut saya. Selamat datang di SMP Negeri 15 Atap Bitung. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, saya Kaisar dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek. Terima kasih atas sambutannya Pak. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ya. Pak kabarnya. Bagaimana tentang kedatangan sampai di tempat Sungguh ini? perjalanan yang sangat luar biasa Pak. Iya. Dari Kota Bitung tadi kita menyeberang dengan kapal boat, kemudian lanjut lagi perjalanan darat, naik turun jalanannya tadi Pak ke sini. Iya, memang luar biasa. Dan suatu kehormatan bagi saya pribadi juga Pak bisa sampai di salah satu sekolah yang ada di ujung Pulau Sulawesi ini Pak. Terima kasih sekali lagi Iya. Pak. Kami juga sangat mengapresiasi atas kedatangan dari Pak dan tim yang ada. Dan saat ini
Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nus Tumandung. Saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak yang ada di SMP Negeri 15 Atap Bitung. Terima kasih Pak Nus. Mungkin kedatangan kita ke sini juga ingin melihat aktivitas yang ada di sekolah. Sudah sekolah penggerak ini Pak ya? Iya, ini merupakan sekolah penggerak. Oke, mungkin kami ingin mengetahui aktivitas pembelajarannya di sini dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sini Pak. Mungkin bisa mengajak kami untuk berkeliling melihat situasi di sekolah ini Pak. Iya, mari kita sama-sama untuk berkeliling di sekolah. Mari Ibu. Oke Pak Nus, mungkin bisa Bapak ceritakan sekilas tentang profil sekolah Bapak ini Pak, seperti apa profilnya? Ya, terima kasih. Untuk SMP Negeri 15 Atap Bitung ini merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Bitung. Oke. Iya. Dan kami di sini ada 12 orang guru dan juga ada 51 orang siswa. Iya. Oke. Dan merupakan sekolah SATAP yang ada di Bitung. Sekolah SATAP. Iya. Mungkin Bapak bisa juga menceritakan Pak awal mula ikut program sekolah penggerak ini Pak. Ketertarikan ikut sekolah penggeraknya mungkin. Oke. Memang awalnya setelah mendengar sosialisasi dari dinas, saya langsung ada ketertarikan. Mengapa saya tertarik dengan sekolah penggerak ini? Karena saya melihat situasi dan kondisi sekolah kami memang memerlukan perhatian atau intervensi-intervensi dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bitung. Sehingga saya berusaha untuk mengikuti ini dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kebutuhan atau yang menjadi kebutuhan daripada kepala sekolah penggerak. Dan yang menentukan dalam sekolah penggerak ini adalah kepala sekolah. Jadi saya berusaha belajar, kemudian saya berusaha untuk memenuhi segala kriteria yang ada. Iya, syarat-syarat yang ada sehingga karena juga kemurahan Tuhan. Ya. Sehingga sekolah kami walaupun SATAP bisa menjadi sekolah penggerak. Memang awalnya saya ragu tentang keberadaan sekolah kami, tetapi saya mencoba bertanya kepada narasumber, sekolah kami keterbatasan sarana prasarana. Tetapi yang dijawab pada saat itu adalah sarana prasarana itu tidak menjamin, tetapi bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada, baik itu guru, kemudian masyarakat dan juga komite sekolah yang ada. Sehingga setelah mendengar pengumuman dari pusat, ternyata saya lolos menjadi kepala sekolah penggerak dan itu saya syukuri. Kemudian di sekolah penggerak ini kan Pak, ada satu kegiatan proyek P5 ya untuk siswanya. Apakah di sekolah ini sudah melaksanakan proyek itu Pak? Iya, untuk SMP Negeri 15 Atap Bitung itu mengambil tiga tema. Tiga tema Pak. Pertama kewirausahaan. Kenapa kami ambil kewirausahaan? Karena melihat karakteristik dari masyarakat ataupun orang tua yang ada di sini, kebanyakan adalah sebagai petani kelapa. Jadi karena sebagai petani kelapa, itu sangat cocok kami mengambil kewirausahaan dengan topik yaitu VCO atau Virgin Coconut Oil. Karena selain dijual dalam bentuk kopra, juga bisa dikembangkan menjadi VCO sehingga harganya bisa mahal dan bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sini, khususnya lebih ke orang tua siswa. Iya. Selain VCO Pak, mungkin ada proyek yang lainnya? Iya, selain VCO kami juga ada proyek namanya kami mengambil tema perubahan iklim global. Iya. Kami melihat juga karakteristik yang ada di Kelurahan Dorbolaan sini, di mana setelah melihat pantai itu terjadi abrasi dan itu sekitar 1 kilometer itu dari ujung pantai ke ujung yang lain. Sehingga kami mengambil tema yaitu bakau penjaga pantaiku. Jadi dengan penanaman bakau. Dengan penanaman bakau ini anak-anak dilibatkan langsung supaya mereka juga berupaya bagaimana menjaga pantai lewat tanaman bakau yang ada. Ya, seperti itu untuk tema proyek yang kedua. Sedangkan tema proyek yang ketiga yaitu kami mengambil kearifan lokal.
Dan rencana itu bulan Desember kami akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Biasanya anak-anak hanya belajar lewat buku-buku mata pelajaran, tetapi saat sekarang ini mereka melihat langsung tempat-tempat bersejarah khususnya yang ada di Sulawesi Utara. Ya, seperti itu proyek yang sementara dan sedang kami laksanakan di SMP Negeri 15 Atap Bitung. Mungkin kita bisa melihat Pak contoh proyek yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa di sini Pak. Oke, bisa. Mari kita lihat anak-anak sementara melakukan kegiatan untuk pembuatan VCO. Silakan ke lapangan. Siap. Halo adik-adik. Halo. Lagi pada ngapain ini? Ini membuat VCO. Pak, ini mungkin bisa diceritakan Pak, ini proyek pembuatan VCO ini untuk anak-anak ini. Ya, untuk SMP Negeri 15 Atap Bitung, salah satu proyek yaitu pembuatan VCO atau minyak kelapa muda, virgin coconut oil. Dan ini karena melihat latar belakang yang ada di sini, banyak menghasilkan kelapa ya? Penghasil kelapa. Jadi kita berupaya untuk mengembangkan ini menjadi VCO agar ada produk-produk yang baru yang harganya lebih mahal jika dijual hanya dalam bentuk kopra. Ya. Jadi kita coba untuk mengembangkan itu lewat tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberi topik tentang pembuatan VCO. Dan saat ini anak-anak akan mempraktikkan atau menjelaskan bagaimana cara pembuatan VCO. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembuat VCO. Alat dan bahan, kelapa dengan air. Untuk alat, wadah, saringan, dan sedotan penyaring. Kemudian ada juga wadah penampung santan. Pertama, kelapa dibelah lalu dicukur. Lalu sesudah itu kelapa disaring dan diambil santannya. Kemudian ditunggu selama 6 jam. 6 jam ya prosesnya ya? Iya. Setelah 6 jam itu dikeluarkan airnya. Minyaknya itu ya? Iya. Lalu ditunggu lagi selama 24 jam. 24 jam. Baru dibotolkan gitu? Iya. Sudah ini Pak, mungkin sudah dipasarkan mungkin di sekitar sini produk-produk ini? Iya. Karena ini proyek kami masih baru. Jadi baru menghasilkan, baru menghasilkan VCO. Jadi ini rencananya memang akan dipasarkan ke depan. Mungkin akan bekerja sama dengan perusahaan atau apapun yang bisa memasarkan ini. Yeah. Ini hasil dari kerjasama kami. Kak, silakan dicoba. Dicoba ini? Diminumkah atau dioles? Dioles saja ya? Oh gitu ya. Oh. Khasiatnya apa nih? Untuk pengobatan kolesterol juga bisa. Untuk kolesterol. Ya, asam urat juga bisa. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan dilanjutkan lagi ya pekerjaannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Mari Pak. Jadi ini adalah teman saya yang pada hari Kartini diundang ke istana untuk menerima piagam penghargaan dari Ibu Negara sebagai guru berprestasi dan berdedikasi. Oh gitu ya, Ibu. Selamat Ibu Adriani sekali lagi. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu, gimana perasaannya bisa langsung diundang ke Istana Negara Ibu? Perasaan saya tentu saya sangat bersyukur karena saya tidak pernah terpikir oleh saya untuk diundang ke Istana Negara. Ya, itu pada hari Kartini ya Ibu ya? Iya. Itu penghargaan sebagai wanita berjasa dalam berprestasi di bidang pendidikan Ibu ya? Iya. Ibu sudah berapa lama mengabdi di sekolah ini Ibu? Sudah sekitar 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Masih berstatus guru honorer? Honor. Sampai sekarang Ibu? Iya. Tetap semangat Ibu ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat Ibu ya atas penghargaannya. Oke, baik Bapak Nus dan Ibu Bapak guru sekalian dan adik-adik semuanya, terima kasih telah menerima kedatangan kami di sini, melihat aktivitas di sini. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran dan kegiatan lainnya di sekolah ini.
Dan jangan lupa juga untuk saksikan Perspektif itu ya, YouTube PSKP Kemendikbud, dan sahabat pendidikan juga untuk selalu melihat perspektif. Dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa, salam pendidikan. Salam pendidikan.